Selamat malam, perkenalkan nama saya Desi B. Subrian dari kelas 11 2B04. Tugas struktur data. Baiklah, contoh yang saya ambil adalah stake dan queue. Sebelum masuk ke dalam codingan, saya akan menjelaskan mengenai stake dan queue dalam pemrograman Python. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu stake. Stake merupakan sebuah kumpulan data atau item dengan cara penambahan item baru serta penghapusan selalu terjadi pada tempat atau ujung yang sama. Stake ini biasanya dianalogikan seperti tumpukan pada piring, di mana kita mengambil maupun meletakkan piring selalu pada sisi di atasnya. Walaupun sebenarnya kita bisa mengambil dan meletakkan piring di sisi bawah, namun hal tersebut susah dilaksanakan. Maka yang umum dan yang mudah adalah pada sisi atasnya. Dan ujung tempat data ditambah maupun dihapus biasanya disebut sebagai top. Dan sisi yang satunya adalah base. Dan kelas stake ini memiliki konsep LIFO atau last in first out, atau dalam bahasa Indonesianya adalah data yang terakhir masuk. Maka ialah yang pertama akan dikeluarkan. Kelas stake ini memiliki beberapa operasi yang akan kita buat nantinya. Yang pertamanya itu stake, membuat suatu stake baru yang kosong, tidak memerlukan parameter yang mengembalikan suatu stake kosong. Yang kedua, push, menambah suatu item baru ke atas atau top dari stake, perlu item dan tidak mengembalikan apapun. Yang ketiga, pop, menghapus item teratas dari stake, tidak perlu parameter dan mengembalikan item stake berubah. Yang keempat, pick, mengembalikan top item dari stake tetapi tidak menghapusnya, tidak memerlukan parameter dan stake tidak berubah. Yang keempat, is empty, memeriksa apakah stake di dalam keadaan kosong, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan nilai bulan. Yang kelima, size, mengembalikan jumlah item dalam stake, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Baiklah, masuk ke dalam codingannya. Ini adalah merupakan sintaknya class stake div in itself. Nah, dalam menjalankan sebuah codingan, kita tidak boleh salah dalam penulisan titik maupun koma maupun tanda kurung maupun tanda kutip, karena itu sangat berpengaruh. Dan jika kita salah meletakkan titik atau koma, maka saat running hasilnya akan error. Maka dalam menjalankan sebuah codingan kita harus hati-hati dan teliti. Baiklah, ini merupakan untuk codingannya. Selanjutnya, dari kode itu dari kode class stake. Setelah itu, manfaat dari class stake itu apa sih? Sebenarnya penggunaan stake ini cukup banyak. Nah, berikut saya akan memberikan contoh penggunaan dari class stake yang mungkin akan membuat pikiran kita terbuka, atau apa sih fungsi dari class stake itu. Contoh penggunaan stake yang akan saya berikan adalah contoh pengecekan keseimbangan dari tanda kurung, di mana kita tahu kurung yang digunakan dalam penulisan itu haruslah seimbang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam menjalankan sebuah codingan, di mana ada kurung buka atau
Nah, seperti ini. Di mana ada kurung buka, maka harus ada kurung tutup. Jika keduanya tidak sama, maka hasilnya tidak akan seimbang. Maka akan terjadi kesalahan atau error. Nah, pas kita running, hasilnya akan error karena tanda kurungnya tidak ada, atau tanda kutip atau tanda koma begitu. Stake sama dengan S, balance sama dengan true, index sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan bahas kode yang ada di atas. Kode di atas ini merupakan sebuah pendeklarasian variabel, di mana kita tahu S merupakan kelas stake yang akan kita gunakan sebagai alat pengecekan nantinya, while index length, symbol string, and balance. Nah, kemudian kode di atas merupakan sebuah perulangan yang akan mengecek apakah teks dan simbol sistem string yang dimasukkan itu kosong atau tidak, serta akan mengecek nilai dari balance apakah true atau false. Jika teks dan simbol atau simbol string kosong, maka perulangan ini tidak akan berfungsi. Kemudian isi dari balance ini false, maka perulangan juga tidak akan berjalan. Jadi untuk menjalankannya, teks dan masukan atau simbol string tidak boleh kosong, dan balance juga harus bernilai true. Dan juga harus bernilai true. Untuk lebih jelasnya, dan juga harus bernilai true. Selanjutnya, contoh penggunaan stake yang akan saya berikan adalah contoh pengecekan keseimbangan tanda kurung yang seperti saya bilang. Nah, kita lihat ke dalam pemrogramannya. Masuk ke dalam pemrograman. Nah, seperti ini pemrogramannya. Ini seperti ini sintaknya. Ini tadi sudah dijelaskan mengenai stake atau S, balance, true, index, 0. Setelah itu, simbol atau simbol string atau index. Kode yang di atas digunakan untuk mengambil huruf demi huruf yang ada pada simbol string yang merupakan parameter dari kelas pengecekan tanda kurung yang tadi saya jelaskan. Setelah itu, kita lihat di notepad-nya. Nah, ini dia contoh dia digunakan demi huruf pengecekan tanda kurung. Nah, contoh di atas digunakan untuk mengambil huruf demi huruf yang ada pada simbol string yang merupakan parameter dari kelas pengecekan tanda kurung. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan tanda kutip 2, tanda kurung, push. Untuk kode di atas merupakan inti dari programnya, karena di atas merupakan sebuah pengondisian atau penentu
atau penentuannya. Jika variabel simbol berisi tanda kurung buka, maka tanda kurung tersebut akan dimasukkan ke dalam teks. Kemudian, apabila variabel simbol berisi kurung tutup, maka akan dicek terlebih dahulu apakah stek dalam keadaan kosong atau tidak. Jika berada pada keadaan kosong, maka langsung kita kasih nilai balance atau false karena sudah pasti. Teks yang berisi tanda kurung tersebut sudah tidak seimbang karena tidak ada kurung buka tapi ada kurung tutupnya. Nah, contohnya ini. Tapi jika steknya ada isinya, maka kita akan keluarkan elemen stek sebanyak 1 buah. Setelah itu, nilai di dalam variabel indeks akan bertambah sebanyak 1. Coba kita lihat lagi tengah-tengah. Nah, ini dia. If simbol sama dengan tanda kutip buka kurung tanda kutip, expose simbol, elif simbol. Ini merupakan sintaknya. Nah, untuk kode di atas kita gunakan untuk menentukan output nantinya. Jika balance bernilai true dan stek berada dalam keadaan kosong, maka kelas ini akan mengembalikan nilai true, yang berarti tanda kurung berada pada kondisi seimbang. Tetapi jika salah satu dari kedua penentu balance dan s is empty bernilai false, maka kelas yang mengembalikan nilai false yang artinya tanda kurung tidak seimbang. Nah, kita lihat. Tambah. Oh iya, seperti ini. Nah, untuk kode di atas yang ini digunakan untuk menentukan output nantinya. Jika balance bernilai true dan stek berada di dalam keadaan kosong, maka kelas ini akan mengembalikan nilai true, yang berarti tanda kurung berada pada kondisi seimbang. Tetapi jika salah satu dari kedua penentu balance dan s is empty bernilai false, maka kelas akan mengembalikan nilai false, yang artinya tanda kurung tidak seimbang. Nah, ini dia contoh sintaknya. Print buka kurung part checker buka kurung tanda kutip buka kurung moham buka kurung villa tutup kurung apdg tutup kurung tanda kutip buka kurung seperti itu. Nah, untuk kode yang ini merupakan sebuah pemanggilan kelas parquet yang sudah kita buat tadi, yang sekaligus mencetak nilai kembalilah dari kelas yang dipanggil tersebut. Nah, sekian dari ulasan saya mengenai stake dan queue. Jika banyak kesalahan dalam pembahasan yang saya buat, saya mohon maaf karena saya juga baru
belajar mengenai dari codingan dan pemrograman Python. Selamat malam.